السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat wal afiyah. Sehat secara lahir dan afiah secara batin. Alhamdulillah, inilah yang kita selalu mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Setiap pagi dan petang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, afiah, keselamatan pada diri kita baik secara lahir maupun batin. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada beliau, keluarga beliau, serta para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan tak lupa kita mendoakan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, dan guru-guru kita yang telah membimbing kita agar selalu berada di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas petunjuk yang telah dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita mengangkat satu tema, yang tema ini insyaallah sangat mengena pada diri kita sebagai umat Islam. Dan saya sengaja mengangkat tema ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang momentumnya tepat, di mana kita sedang memberikan perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi perhatian kita saat ini tumpah kepada Al-Qur'an. Perhatian umat Islam tumpah kepada Al-Quran, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, ada adab yang perlu kita perhatikan terhadap Al-Quran Karim. Di antara adab yang wajib ada pada diri setiap muslim adalah memberikan perhatian bagaimana dia harus merenungi, menghayati, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Quran Karim. Inilah adab yang paling besar terhadap Al-Quran. Inilah adab yang wajib ada pada diri setiap mukmin terhadap Al-Quran. Adapun membaca, iya, tetap. Ya tentu, bagaimana kita akan merenungi, menghayati, memahami, menggali dan mendalami kalau kita tidak membaca?
Maka membaca adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memahami sesuatu, karena itu sarana ya. Jadi membaca itu adalah sarana untuk memahami. Jadi bukan tujuan utama sebenarnya. Jadi membaca itu bukan tujuan utama. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin barangkali tak sedikit dari kita yang sampai hanya pada pemahaman membaca saja. Jadi kita mengira Quran itu cuma untuk dibaca saja gitu. Dan tak sedikit dari umat Islam memang seperti inilah pemahamannya. Jadi mereka tahunya Al-Quran itu cuma untuk dibaca saja. Oleh karena itu mereka berlomba-lomba untuk mengkhatam Al-Quran. Mereka berlomba-lomba mengkhatam Al-Quran. Bapak sudah khatam berapa kali? Ada yang saya sudah 2 kali khatam. Masya Allah, alhamdulillah. Saya sudah 3 kali, alhamdulillah. Bahkan ada target sampai 5-6 kali 1 bulan ini khatam Al-Quran. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, tetapi ingat Bapak Ibu rahmati Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya untuk dibaca. Ini bahasanya, jangan salah dipahami ya Bapak Ibu rahmati Allah, sehingga nanti Bapak Ibu jadi lemas semangat untuk baca Quran. Jangan salah dipahami perkataan saya. Al-Quranul Karim, Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya untuk dibaca. Jadi bahasanya Al-Quran Al-Karim diturunkan Allah untuk dibaca, tapi tidak cukup sampai di situ. Untuk kemudian ditadaburi, direnungi, dihayati, difahami isi dan kandungannya. Itulah gunanya Al-Quran diturunkan. Dan puncaknya adalah kita beramal dengan Al-Quran Karim itu. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ya, ada contoh teladan baik itu dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salaf maupun khalaf, memberikan contoh kepada kita apa itu berlomba-lomba mengkhatam Al-Quran. Berlomba-lomba mengkhatam Al-Quran, sebagaimana dikutip oleh para ulama di kalangan tabi'in saja misalnya gitu. Karena para sahabat tentu lebih hebat, jauh lebih hebat dibandingkan dengan tabi'in. Dari sisi derajat saja itu tabi'in tidak mampu mengalahkan sahabat. Jadi sehebat-hebatnya tabi'in tidak ada yang mampu menandingi derajat sahabat. Kita bicara tentang tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada di antara tabi'in itu yang mereka setiap 3 hari khatam Quran. Kalau 3 hari khatam Al-Quran, berarti dalam 1 bulan ini 10 kali khatam Quran. Ada dari mereka 2 hari khatam Al-Quran. Nah, ini berarti 15 kali khatam Al-Quran selama Ramadan. Ada dari mereka setiap malam khatam Al-Quran. Dan ini banyak dari kalangan tabi'in setiap malam khatam Al-Quran. Sahih, sebagaimana diriwayatkan misalnya seperti dari Imam Qatadah, Imam Ibrahim An-Nakhai dan imam-imam lainnya. Setiap malam khatam Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu rahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i bahkan ini lebih dahsyat. Berapa kali Bapak Ibu? 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. Silahkan Bapak Ibu cari riwayatnya, ada enggak yang menandingi Imam Syafi'i? 1 hari dalam bulan Ramadan ini
Beliau 2 kali mengkhatam Al-Quran. Artinya dalam 1 bulan 60 kali beliau khatam Al-Quran. Itu sahih sebagaimana ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita melihat dari sisi ini, memang tidak salah ya kalau kita berlomba-lomba untuk mengkhatam Al-Quran. Dari sisi ini, Pak. Nah, tapi ada satu hal yang kita lupakan. Apa itu? Kita harus ingat ya, ini yang baca bukan orang biasa. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang memiliki level-level tertinggi dalam agama ini. Imam Syafi'i, Imam Qatadah, Imam Ibrahim An-Nakhai, dan imam-imam lainnya. Ini bukan manusia biasa, Bapak Ibu rahmat. Ini manusia pilihan Allah Subhanahu. Manusia terbaik yang ada di zamannya. Bahkan mungkin kalau dibawakan ke zaman kita, tidak ada manusia yang bisa menandingi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan itu disebutkan, Bapak Ibu rahmat, bukan hanya sekedar hafal. Tidak seperti, taruhlah hari ini ada anak-anak yang umur 7 tahun hafal Al-Quran, misalnya seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apa dia mengetahui isinya? Jangankan anak umur 7 tahun, kita yang sudah tua ini aja, yang sudah dewasa ini, ada yang hafal Al-Quran. Itu pun kadang-kadang cuma hafal bahasa Arabnya saja, tidak mendalam kepada isinya, tidak sampai kepada isi kandungannya. Apa sebab? Yang pertama, karena mungkin kita ini orang ajam, non-Arab. Itu bukan bahasa ibu kita. Kemudian yang kedua, yaitu tadi, Bapak Ibu rahmati Allah, kita hanya mentok atau sebatas Al-Quran untuk dibaca saja, untuk dihafal, dibaca, dihafal. Hanya sampai ke situ saja. Kita tidak melanjutkan tadabbur makna. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, harusnya bagi kita yang ajami, yang non-Arab ini, harusnya lebih keras lagi untuk memahami Al-Quran. Kenapa? Karena kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab, sekali mereka membaca, langsung faham. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu, orang-orang Arab, tentunya orang-orang Arab yang mengerti dengan bahasa Arab fushah ya. Karena tidak semua orang Arab mengerti dengan bahasa Arab fushah, yang berpendidikan maksudnya. Mungkin Bapak Ibu enggak merasa aneh ada orang Arab enggak bisa baca Quran. Ada enggak? Pernah dengar enggak? Orang Arab tapi enggak bisa baca Quran. Bapak Ibu pernah dengar itu? Ini real, Pak. Jadi orang Arab itu persis sama seperti orang kita gitu. Dia orang Indonesia tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Dia tidak mengerti bagaimana cara berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau Bapak Ibu rahmati Allah pergi ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok itu, bawa bahasa Indonesia, mereka ngerti tidak? Mohon maaf ya, ke pelosok-pelosok Jawa, ke pelosok Kalimantan, ke pelosok Sumatera, pelosok Bapak Ibu bawa bahasa Indonesia, nggak paham mereka. Ditulis bahasa Indonesia, suruh baca nggak bisa bahasa Indonesia. Persis sama. Jadi bahasa Al-Quran ini bahasa fushah dan hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang berpendidikan sebenarnya. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak aneh ya kalau ada orang Arab yang tidak bisa baca Al-Quran, karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat tinggi. Dan kalau orang tidak mempelajarinya, sekalipun dia orang Arab, karena keseharian mereka menggunakan bahasa-bahasa amiyah ya, bahasa-bahasa umum, samalah seperti kita ya. Setiap hari ngomong misalnya bahasa daerah kita masing-masing, giliran diajak bahasa Indonesia banyak gak ngertinya kita. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kita yang bukan Arab harusnya menumpahkan perhatian kita secara khusus untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita kembali seperti yang disampaikan tadi,
kita harus mengingat bahwa imam-imam yang kita sebutkan tadi, mereka adalah orang-orang yang ketika membaca, mereka merenungi makna. Karena mereka adalah orang yang paling paham, yang paling mengetahui akan adab-adab tertinggi terhadap Al-Quran, di mana mereka adalah orang yang paling mengerti tentang kewajiban terhadap Al-Quran. Maka tidak mungkin dia seorang sahabat, seorang tabi'in, seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in seperti Imam Syafi'i rahimahullah cuma baca doang, itu enggak mungkin. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menyindir ya. Ini sindiran Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 82 misalnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Mengapa mereka tidak menghayati Al-Quran? Mengapa mereka tidak memberikan perhatian khusus terhadap Al-Quran? Maksudnya memberikan perhatian terhadap isi kandungan. Kalau seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau Al-Quran ini misalnya datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka sungguh mereka akan menemukan banyak pertentangan yang terjadi di dalamnya. Dan memang Bapak Ibu rahmati Allah, salah satu di antara kerjaan orang-orang munafik atau orang-orang yang berpenyakit hatinya, itu suka mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, mencoba untuk mencari-cari kelemahan Al-Quran. Itu sudah dari dulu sebenarnya, tapi mereka tidak pernah menemukan kekurangan yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran sempurna, tidak ada satu ayat yang bisa dibenturkan dengan ayat yang lain, tidak ada ayat yang satu bertentangan kontraproduktif dengan ayat yang tidak ditemukan. Kalau seandainya mereka mau merenungi isi kandungan Al-Quran mulai dari ayat pertama sampai pada ayat 6236 ayat. Karena ini jumlah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu rahmati Allah, ini jumlah yang disepakati oleh jumhurul ulama. 6236, bukan 6666 Bapak. Karena ada yang menyebut berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6666. Salah itu. Yang benar adalah 6236. Ini jumhur ulama. 6236 ayat di dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun yang bertentangan satu dengan yang lain. Nah, ini sindiran dari Allah Subhanahu, dan sebenarnya ayat ini kalau kita lihat konteksnya, ini tertuju kepada orang-orang munafik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ya, mereka cuma membaca ayat Al-Quran tapi tidak mentadaburi makna. Kemudian di dalam surah Muhammad ayat 24 misalnya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Mengapa mereka tidak merenungi makna Al-Quran? Mengapa mereka tidak berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Kata Allah. Atau hati mereka sudah terkunci? Sudah terkuncikah hati mereka sehingga mereka tidak mau memahami Al-Quran? Bapak Ibu rahimahullah, ini pertanyaan yang seakan-akan harus kita jawab gitu. Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Muhammad. Bapak Ibu lihat deh, ayat ini konteksnya itu kalau kita perhatikan, ini orang munafik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, kenapa Al-Quran itu tidak ditadaburi gitu? Kenapa kita tidak memberikan perhatian terhadap makna Al-Quran, isi kandungan Al-Quran?
Jadi seakan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin katakan kepada kita bahwa kewajiban yang paling besar terhadap Al-Quran itu adalah merenungi maknanya. Ketika kita membaca, kemudian saya sebutkan dulu dari dalil ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini adalah kitab, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, penuh dengan berkah, kata Allah. Penuh dengan berkah. Nah, di mana letak berkahnya, Pak? Sebagaimana kita jelaskan, bulan Ramadan ini adalah bulan mubarak. Sama bahasanya dengan ini, Pak. Kata Nabi, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang ke tengah-tengah kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana berkahnya? Itu sudah kita sampaikan. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, Shawmu yawmin min Ramadan afdalu min alfi yawmin. Berpuasa satu hari di bulan Ramadan itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 hari kita berpuasa di luar bulan Ramadan. Tasbihatun fihi afdal min alfi tasbihatin. Satu kali kita bertasbih dalam bulan Ramadan lebih baik dibandingkan dengan 1000 kali kita bertasbih di bulan yang lain. Raka'atun fihi khairun min alfi raka'ah. Satu rakaat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 rakaat yang kita tunaikan di luar bulan yang lain. Itu maksud barakah bulan Ramadan. Satu kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah sampai beribu-ribu kali kebaikan. Maka merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu dalam bulan Ramadan ini tidak beramal. Bapak Ibu rahmati Allah, sekali lagi saya tekankan, merugi besarlah, sangat rugi dengan kerugian yang teramat besar kalau menyia-nyiakan waktu tidak beramal dalam bulan Ramadan. Karena satu kali tasbih saja, dijelaskan oleh para ulama, itu bisa lebih baik dibandingkan dengan 1000 kali tasbih yang kita ucapkan di luar bulan Ramadan. Itu barakahnya Ramadan. Barakahnya Al-Quran di mana letaknya? Kata Nabi SAW, man qara'a ayatan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 10 amthaliha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawi Tirmidzi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia baca itu. Satu kebaikan, kata Nabi, itu setara dengan 10 kebaikan. Artinya satu kebaikan, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 pahala. Satu kebaikan dibalasi dengan 10 pahala. Masya Allah. Ini kalau baca dalam keadaan normal-normal saja gitu, Pak. Bukan di dalam bulan Ramadan, bukan di Masjid Haram maksudnya. Kalau kita baca ini dalam bulan Ramadan kemudian ditambah di Masjid Haram lagi, Allahu Akbar. Hanya Allah yang tahu keberkahannya seperti apa. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasanatu bi 'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin, dalam hadis wa ila ad'afan katsirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kebaikan itu dibalasi menjadi 10, dari 10 menjadi 700 kali lipat, sampai kelipatan yang kalian tidak mampu untuk membayangkannya. Hanya Allah yang tahu. Ini Ramadan dan ini Al-Quran. Bapak Ibu rahmati Allah, kitabun anzalnahu mubarakun, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang kami turunkan kepada engkau, kitab yang diberkahi oleh Allah.
Apa kata Allah kalimat liyadabbaru ayati, agar ayat-ayatnya itu ditadaburi, kata Allah. Jadi ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab hendaknya kalian tadaburi, kata Allah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki fikiran mendapatkan pelajaran, agar orang-orang yang memiliki akal dapat pelajaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tegas ya Allah menyebutkan di sini. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditadaburi. Kemudian di dalam ayat yang lain misalnya, Bapak Ibu rahmati Allah, surah Al-Hasyr ayat 21, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini? Kata beliau, dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan tadabbur, karena sekiranya Al-Quran ini ditujukan kepada gunung, kata beliau, niscaya gunung tersebut akan patuh dengan petuah-petuah, dengan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran tersebut, dan gunung tersebut akan tunduk terpecah belah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari isi Al-Quran yang begitu agungnya, begitu agungnya. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita lihat ya di dalam surah Al-Furqan ayat 30, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menjelaskan tentang keluhan yang dialami oleh rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai-sampai mengeluh dalam artian bukan putus asa, Bapak Ibu, karena Nabi kita tidak pernah putus asa. Nabi tidak pernah putus asa. Seberat apapun tantangan dakwah yang dihadapi oleh beliau, beliau tidak pernah putus asa. Kalimat ini seakan-akan Nabi ingin melaporkan kepada Allah, ya Allah, beginilah keadaan umatku. Apa kata Nabi? Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, lihatlah umatku, lihatlah kaumku, mereka telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Mereka telah mengabaikan Al-Quran, mereka telah meninggalkan Al-Quran, mereka tidak peduli kepada Al-Quran. Ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, diturunkan oleh Allah ketika Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang musyrik Mekah pada saat itu. Setiap kali Nabi membacakan ayat ini, maka setiap kali itu mereka membuat kegaduhan, bikin gaduh gitu, buat hiruk pikuk, melakukan sesuatu supaya bacaan Rasulullah SAW tidak dengar oleh mereka. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali Nabi SAW membaca ayat ini, maka setiap kali Nabi SAW membacakan ayat kepada mereka, maka mereka bikin gaduh gitu, bikin gaduh, buat sesuatu yang
hiruk pikuk sehingga bacaan Nabi tidak terdengar. Setiap kali Nabi melakukan itu, maka setiap kali pula mereka membuat gaduh. Sampai-sampai bacaan Nabi itu tidak pernah terdengar oleh mereka dan tidak didengarkan oleh mereka. Dan ini sejalan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Fussilat ayat 26, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, jangan kalian dengar Al-Quran ini, jangan kalian dengar Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk, bikinlah gaduh supaya kalian bisa mengalahkan bacaan Muhammad. Akhirnya Nabi SAW mengadu kepada, ya Allah, inilah kaumku, mereka mengabaikan Al-Quran, mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran, mereka tidak mau menghayati Al-Quran, merenungi Al-Quran. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, termasuk dalam makna tidak mau, ya, termasuk dalam makna hajar dalam ayat ini, mahjura itu artinya diabaikan atau ditinggalkan. Kata Imam Ibnu Katsir, termasuk dalam makna mengabaikan Al-Quran ketika seseorang hanya membaca Al-Quran tapi dia tidak mau mentadaburi maknanya. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi beliau menyebutkan banyak sebenarnya. Kalau kita lihat di sini banyak makna dari mahjurah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Apa kata beliau? Termasuk ketika seseorang tidak mau mentadaburi ayat Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran. Itu termasuk mengabaikan Al-Quran. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk juga, ya, apa yang terjadi hari ini misalnya, setel Al-Quran kemudian kita nggak dengar, itu mengabaikan Al-Quran. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid-masjid saya selalu mengingatkan, ya, apa mau diikuti atau tidak itu kan terserah, ya, tapi saya mengingatkan saja. Kan sebelum masuk waktu kan biasanya kan suka setel kaset itu, Pak. Kaset ngaji gitu, di setel gitu. Nah, saya mau tanya gitu, itu yang dengar siapa, Pak? Yang dengar siapa, Pak? Sebelum ngaji kan biasanya suka, di sini biasa setel kaset kan? Enggak, ya alhamdulillah. Tapi rata-rata masjid, Pak, rata-rata itu. Pokoknya sebelum masuk waktu sholat kan itu setel kaset itu biasanya. Nah, saya bertanya, itu yang dengar siapa, Pak? Yang setel kaset. Yang setel kaset kira-kira duduk nggak ngambil Quran kemudian dia simak. Setelah dia setel kaset kemudian dia duduk tuh dia simak ngambil Quran. Kira-kira gitu nggak, Pak? Nah, kalau tidak terus yang dengar siapa kira-kira? Nggak ada yang dengar, Pak. Ini termasuk bentuk mahjurah terhadap Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat 205 ya, berapa itu, Pak? Dalam surah Al-A'raf ya. Silakan dilihat. Itu. Artinya apa? Ada kewajiban setiap Al-Quran dibacakan itu tidak boleh kita abaikan. Bapak Ibu rahmati Allah, ini misalnya Bapak di mobil nih, setel kaset murattal. Habis itu Bapak ngobrol sama istri atau anak-anak, termasuk Bapak telah mengabaikan Al-Quran, dan itu dosa. Ini saya tekankan sekali lagi. Atau di rumah kita setel kaset murattal, habis itu kita ngobrol, itu berdosa, Bapak, berdasarkan ayat Al-Quran. Tidak boleh Al-Quran di setel kemudian kita ngobrol. Al-Quran di setel, habis itu kita sibuk dengan apa yang kita lakukan. Enggak boleh. Kalau enggak usah di setel Al-Quran itu, enggak ada gunanya. Karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya,
Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Ya Abdullah, iqra. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah, bacalah Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, aqra'ul Quran? Aqra'ul Quran 'alaika wa 'alaika unzil. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, apa pantas aku membacakan Al-Quran ke hadapanmu, di hadapanmu, sedangkan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepadamu? Kata Rasulullah SAW, baca saja. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah, uhibbu an asma'a, aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran ini dari orang lain, kata Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah SAW perintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran, surah An-Nisa pada saat itu. Dan sahabat-sahabat yang lain itu ikut bersama Nabi SAW. Ikut bersama Nabi SAW duduk pada saat itu dan mendengarkan bacaan Allah SAW. Sampai ya di ayat 41 kalau nggak salah itu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahidan wa ji'na bika 'ala haula'i shahidan. Maka Nabi SAW pada saat itu sangat menghayati ayat, kemudian beliau menangis, terseduh-seduh Nabi menangis. Kata Nabi, cukup bacaannya, cukup. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka hendaklah kalian dengar, kata Allah, dengar, diam. Maksudnya merenungi makna, direnungi maknanya. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah, ini praktek Nabi. Jadi misalnya boleh Pak, ini kita di masjid ini misalnya berkumpul, kemudian minta salah satu dari kita yang mungkin bagus bacaan Al-Qur'annya, kita dengarkan dia baca Al-Qur'an. Itu boleh. Ini ada hadisnya dari Nabi SAW. Kita sengaja ngumpul. Kenapa? Kita ingin mendengarkan bacaan si fulan. Tapi ini memang benar-benar Pak, gitu. Tidak seperti apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu rahmati Allah. Al-Quran hanya untuk didendang-dendangkan, dilagu-lagukan, dinyanyi-nyanyikan. Coba Bapak Ibu lihat di YouTube itu, subhanallah ya, sebahagian dari kaum muslimin, khususnya di Indonesia lah, itu Al-Quran cuma untuk dinyanyi-nyanyikan saja, untuk memamer-mamerkan suaranya bagus ya. Ini bacaannya bagus, nanti apa namanya dipuji-puji di depan orang banyak. Bahkan ada yang lebih celaka lagi adalah disawer Pak, sawer. Itu benar terjadi Pak. Ini penghinaan terhadap Al-Quran. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang model-model begini Pak, ini perusak agama. Dan mereka menjadikan ini bahan ketawaan. Jadi baca Al-Quran, nanti disawer, nanti mereka ketawa gitu. Subhanallah. Taubahnya seperti orang-orang kufar, orang-orang kafir terdahulu mengetahui Al-Quran. Orang-orang munafik mengolok-olok Al-Quran. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita lihat ada beberapa cara yang harus dilakukan agar kita dapat memahami Al-Quran ini dengan baik. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah memahami, merenungi, mempelajari makna-makna Al-Quran dengan mempelajari kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama. Tentu dalam hal ini Bapak Ibu rahmati Allah, kita tidak bisa baca sendiri. Inilah langkah yang paling
jitu untuk dilakukan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah kalau begitu lama dong, betul lama Pak. Kalau kita ingin memahami ayat Al-Quran itu sangat lama. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar dan tumpahkan perhatian kita terhadap Al-Quran. Kita harus belajar dari seorang guru, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Wah. Bagaimana kalau nggak ada umur? Itu bukan urusan kita. Itu urusan kita belajar Pak. Mau ada umur atau tidak, itu bukan urusan kita. Nah problem kita adalah kita tidak mau mempelajari itu. Kita cuma baca saja. Ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Ya Alhamdulillah, itu benar itu. Nah tetapi sungguh sangat disayangkan Bapak Ibu rahmati Allah, kita hanya berhenti sampai bisa baca Quran saja. Tidak kita lanjutkan mempelajari tafsir Al-Quran. Harusnya belajar Pak. Maka di masjid kita ini harus ada majelis tafsir Al-Quran khusus itu Pak. Dan itu bergulir terus. Siapa gurunya? Siapa gurunya Pak? Harus ada guru itu. Dan harusnya hari ini sudah sampai ayat berapa di surah apa gitu pelajarannya. Itu terus bergulir, harusnya seperti itu. Nah, Al-Quran harus dipelajari secara khusus dan harus dihadiri oleh banyak jamaah. Kapan perlu seluruh jamaah itu hadir. Tidak boleh tidak hadir untuk memahami ayat per ayat dari Al-Quran ini. Dan cara yang paling baik itu adalah mempelajari tafsir. Tidak ada yang lebih baik. Dan tentu sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu tidak bisa baca sendiri. Tidak bisa membaca sendiri. Khawatir nanti salah faham. Salah dalam memahami. Karena untuk memahami tafsir, walaupun sudah diterjemah ke dalam bahasa kita misalnya seperti itu membutuhkan perangkat-perangkat ilmu, penunjang. Ada alat-alat khusus untuk menyampaikan kita kepada pemahaman yang benar. Tidak bisa kita yang awam ini langsung baca tafsir kemudian langsung paham, itu nggak bisa. Maka tidak disarankan belajar sendiri sebenarnya. Sebelum kita memiliki alat, sarana dan prasarana untuk menghantarkan kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini surah Yusuf ayat 2. Bapak Ibu rahmati Allah, sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kalian berfikir. Jadi artinya agar kita mempelajari tafsirnya. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan? Para ulama mengatakan membaca Al-Quran dengan perlahan. Membaca Al-Quran dengan perlahan. Nah ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita membaca tafsirnya, artinya setelah ini proses awal Pak. Setelah kita memahami tafsirnya, kemudian ketika kita membaca, itu usahakan baca pelan gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu betul-betul kita hayati ayat per ayat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu dihayati satu persatu Pak. Itu maksudnya. Itu yang disebut dengan membaca pelan. Allah dalam Al-Quran misalnya surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Apa maksud bacalah Al-Quran dengan tartil? Makna zahir dari ayat itu membaca Al-Quran dengan pelan, itu maksudnya. Tingkatan tartil itu disebut oleh para ulama ada 3. Ada tahqiq, ada tadwir, ada hadr. Tingkatan tahqiq ini tingkatan yang paling pelan dalam membaca Al-Quran. Tingkatan at-tadwir ini tingkatan ritme bacaan yang nomor 2. Hadr ini bacaan yang agak cepat, tapi masih dalam kategori tartil bacaan. Dan Nabi SAW kalau kita perhatikan Bapak Ibu rahmatullah, kalau beliau baca Al-Quran itu tingkatannya tingkatan tahqiq, seperti orang ngajar Al-Quran.
seperti mengajarkan Al-Quran. Jadi Nabi suka membaca itu dalam tingkatan tahqiq itu disebutkan, pelan bacaannya, panjang dipanjangkan itu bacaan beliau. Maka kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, itu maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan perlahan. Karena itu akan membantu di dalam memahami dan merenungi makna Al-Quran, kata beliau rahimahullah ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan tartil, ya. Dengan tartil. Jadi sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah faqultu yarka' 'inda al-mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'atin famadha faqultu raka' yarka'u biha thumma iftataha an-nisaa faqara'aha thumma iftataha ala 'Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah wa idza marra bi su'al sa'al wa idza marra bi ta'awwadh. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Beliau membuka salat beliau dengan memulai membaca surah Al-Baqarah. Aku menduga, kata beliau, setelah 100 ayat beliau akan ruku. Ternyata beliau tidak ruku, melanjutkan bacaan ayat itu sampai selesai surah Al-Baqarah. Dan aku mengira, kata beliau, setelah selesai surah Al-Baqarah beliau akan ruku. Ternyata tidak ruku juga. Beliau melanjutkan dengan surah An-Nisa. Kemudian beliau melanjutkan dengan surah Ali Imran. Ini terkenal, Pak. Hadis ini terkenal. Itu berapa jam kira-kira berdiri itu, Pak? Surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kalau Bapak Ibu baca ini, itu lebih kurang 6 juz. 3 surah itu lebih kurang 6 juz, ya. Kalau saya tidak salah, ya. 6 juz itu, Pak. Itu kira-kira berapa jam berdiri, Pak? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk 1 rakaat. Kata beliau, yaqra'u mutarassilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya pelan, mutarassilan, pelan Nabi membaca. Nah, ini untuk merenungi makna sebenarnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, jangan buru-buru membaca karena ingin khatam. Sekali lagi saya tekankan, jangan Bapak Ibu buru-buru membaca karena ingin khatam. Bahkan bacaan kadang-kadang salah-salah lagi, panjang pendeknya, yang gunnah tidak digunnahkan, yang tebal tidak ditebalkan, yang tipis tidak ditipiskan. Hukum-hukum tajwid yang dilewatkan begitunya. Apa yang Bapak Ibu kejar? Apa yang dikejar sebenarnya? Kejar khatam, bukan itu tujuan utama. Sekali lagi saya katakan, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seseorang, kata beliau, membaca Al-Quran yang disertai dengan tadabbur makna, walaupun dia tidak khatam, itu lebih baik dibandingkan dengan dia khatam tapi tidak mentadabburi makna. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Jadi sebenarnya nggak boleh, Pak, kalau kita baca sekadar baca Quran doang gitu, baca saja, tapi kita tidak membaca maknanya, tidak merenungi makna. Itu sebenarnya nggak boleh, Pak, sebenarnya. Termasuk tidak punya adab terhadap Al-Quran. Betul, Nabi membacakan Iqra'ul Quran fi syahrin. Ada hadisnya, Pak. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Maksudnya apa itu, Pak? Khatam Quran itu dalam 1 bulan, itu maksudnya, Pak. Jadi sekurang-kurangnya setiap kita ini khatam Al-Quran 1 bulan itu 1 kali. Itu sekurang-kurangnya, Pak. Itu makna hadis. Tapi itu maksudnya bukan hanya sekedar membaca, tetapi disertai dengan tadabbur makna. Setiap bulan khatam Al-Quran disertai dengan tadabbur makna. Itu yang ahsan. Itu yang ahsan. Bukan hanya sekedar membaca.
Nah, apa yang terjadi hari ini? Kita cuma mengejar khatamnya saja. Kita hanya mengejar khatamnya saja. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata beliau, kalau ada seseorang yang hanya membaca satu ayat, kemudian dia sertai dengan tadabbur makna, dia ulang-ulang ayat itu sampai menghunjam ke dalam hatinya dan merubah hidupnya, kata beliau, itu lebih baik baginya daripada dia mengkhatam Al-Quran. Ini perkataan seorang imam besar. Hanya satu ayat yang dia baca, dia ulang-ulang ayat itu, dia pahami ayat itu sehingga merubah hidupnya. Itu lebih baik, kata beliau, dibandingkan dengan orang ini mengkhatam Al-Quran tapi dia tidak sertai dengan tadabbur makna. Ada contoh lain dibuat oleh beliau dalam kitab Madarijus Salikin itu. Apa kata beliau? Ada dua contoh. Yang satu khatam Quran 10 kali, yang satu cuma 1 kali. Ini sindiran buat kita ini, Pak. Yang satu 10 kali, yang satu lagi cuma 1 kali khatam Al-Quran. Tetapi kata beliau, yang 10 kali itu tidak disertai dengan tadabbur makna, sedangkan yang 1 kali itu disertai dengan perenungan makna, menghayati dan memahami makna. Cuma 1 kali khatam Al-Quran. Maka perumpamaan ini, kata beliau, tak ubahnya, yang khatam 10 kali tidak disertai dengan tadabbur makna, seperti seseorang membeli 10 budak, tetapi 10 budak ini tidak memiliki ilmu, tidak memiliki skill, tidak memiliki keahlian. 10 budak yang dia beli itu lebih banyak mubazirnya gitu, Pak. Banyak tapi nggak bisa apa-apa. Ya, kita kasih contoh misalnya, dia nggak punya ilmu, disuruh mesin pompa air rusak, kamu betulin ya? Wah, saya nggak bisa, Tuhan. Mobil rusak, kamu betulin ya? Kan saya nggak bisa, Tuhan. Listrik mati, tolong listrik. Aduh, saya nggak bisa, Tuhan. Ini buat apa gunanya 10 orang tapi nggak ada yang bisa satu pun? Disuruh ini nggak bisa, ini nggak bisa. 10 orang mubazir jadinya. Tapi yang khatam Al-Quran disertai dengan tadabbur makna cuma 1 kali, seperti orang membeli seorang budak atau mempekerjakan seorang pembantu, tetapi dia memiliki multi talenta, multi skill. Disuruh betulin listrik bisa, motor rusak dibetulin juga, pompa air rusak dibetulin sama dia. Pokoknya dia memiliki ilmu tentang hal itu. Nah, itulah perumpamaan ya Bapak Ibu. Jadi 10 kali khatam Al-Quran tidak manfaat. Kalaupun ada manfaatnya, hanya manfaat didapat apa? Pahala membaca saja, sekedar pahala membaca saja. Bapak Ibu rahmati Allah. Tapi manfaat dari apa yang dibaca itu tidak didapat. Padahal yang paling besar itu bukan hanya sekedar pahala membaca, tapi yang paling besar itu adalah pahala apa yang dibaca. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 kali mengkhatam Al-Quran disertai dengan tadabbur makna, tapi dia mendapatkan banyak manfaat darinya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, 1 kali Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar seorang tabi'in yang bernama Nuhaik bin Sinan membaca Al-Quran Karim dengan bacaan buru-buru, Pak. Dia bacanya buru-buru, ya pengen cepat khatam ini. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Hadzan, ya, hadzan ka hadzi asy-sya'ri inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qalb farasakha fihi naf'un. Kata beliau, bacaanmu ini secepat membaca syair, ya, bacaanmu ini terhadap bacaan Al-Qur'anmu ini, kata Ibnu Mas'ud, itu secepat membaca syair. Artinya beliau mengingkari bacaan cepat itu. Sesungguhnya kata beliau, ada satu kaum yang membaca Al-Quran, namun bacaan mereka tidak bisa melewati kerongkongan mereka. Apa maknanya itu? Cuman baca saja, tapi dia tidak
memasukkan bacaan ini ke dalam hatinya, cuman baca matannya saja, bahasa Arabnya saja, tapi makna Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, maksud Al-Quran diturunkan tidak masuk ke dalam hatinya, itu maksudnya tidak masuk, tidak melewati kerongkongan, itu maksudnya itu Pak. Jadi Al-Quran itu cuma di bibir saja gitu Pak, cuma di bibir saja. Nah, sudah itu ya sudah selesai gitu maksudnya. Maka ini disindir oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Kalau seandainya bacaan mereka itu merasuk ke dalam jiwa, niscaya itu akan bermanfaat, kata beliau. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini betul-betul menjadi bahan renungan kita. Jadi kita membaca, bacalah dengan makna. Bagaimana caranya? Bapak Ibu rahmati Allah, ini saran saya. Baca satu ayat, baca maknanya. Baca satu ayat, baca maknanya. Kalau begitu nggak khatam Ustaz bulan Ramadan ini. Kan kita katakan, lebih baik Bapak Ibu tidak khatam tapi disertai dengan tadabbur makna. Wallahi demi Allah, ini disepakati oleh para ulama Pak. Lebih baik Bapak Ibu tidak khatam Quran tapi disertai tadabbur makna, daripada khatam Quran tapi tidak disertai dengan tadabbur makna. Nah, teknisnya terserah Bapak Ibu, mau baca satu halaman kemudian baca terjemahannya, atau satu ayat. Kalau saya lebih cenderung, saya Pak, ini praktek yang saya lakukan, saya baca satu ayat atau paling banyak 2 atau sampai 3 ayat. Kalau seandainya ada berhubungan antara satu ayat dengan yang lain, itu kemudian saya baca maknanya. Saya baca lagi satu ayat, saya baca lagi maknanya. Saya baca satu ayat, saya sekedar menjelaskan tentang teknis pelaksanaannya saja. Terserah Bapak Ibu rahmati bagaimana cara prakteknya. Tapi kalau Bapak cuma baca bahasa Arabnya saja, baca terus, itu maknanya apa? Yang kita baca itu maknanya apa gitu? Dan apa manfaatnya buat diri kita? Kalau hanya sekedar membaca, tapi kita tidak tahu maknanya. Bapak Ibu rahmati Allah, ini penting ya untuk kita renungi Pak. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita itu cuma baca doang gitu, baca doang, dan tidak mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Itu faktanya Pak. Kemudian kiat yang ketiga disebutkan mengulang-ulang bacaan. Nah, bahkan Bapak Ibu rahmati Allah, dan ini betul-betul Pak dipraktekkan oleh para ulama, bahkan dipraktekkan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, para ulama. Jadi misalnya belum paham nih, belum terlalu paham, diulang lagi bacaan itu. Belum merasuk, diulang lagi sekali lagi. Wah, semakin itu. Sama seperti kita ini Pak, seperti kita berdoa. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah satu di antara sunnahnya kata beliau dalam berdoa itu mengulang-ulang doa. Coba kalau Bapak ulang doa, ya Allah, ampunilah dosaku dan kesalahanku. Itu kan satu kali baru kita baca. Kita ulang sekali lagi, ya Allah, ampunilah dosa kesalahanku ya Allah. Ulang sekali lagi Pak, itu makin merasuk ke dalam hati Pak. Itu benar Pak. Semakin kita itu semakin menghunjam ke hati kita. Nah, seperti itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu, apalagi kalau misalnya Bapak terkesan dengan makna Al-Quran ini, kemudian Bapak ulang sekali, semakin masuk ke dalam hati kita bacaannya. Jadi disuruh mengulang-ulang ayat itu Pak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sekali Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita sedang sholat, itu kita lihat ada beberapa riwayat, misalnya satu hadis bahwa Nabi SAW pernah sholat malam, satu malam suntuk Nabi hanya mengulang satu ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat, jika engkau menyiksa mereka ya Allah, yakni umat Rasulullah, maka sesungguhnya mereka ini adalah hamba-hambamu ya Allah. Tapi jika engkau memberikan ampunan kepada mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa maksud ayat ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi seakan-akan memohon-mohon dan merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar umatnya itu tidak diazab. Kalau mereka salah, berikanlah ampunan ya Allah. Mereka ini hamba-Mu. Sungguhnya Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat ini, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang sepanjang malam, Pak. Jadi semalam suntuk itu salat Nabi, ini ayatnya cuma ini doang. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu. Ini tak lain tak bukan disebutkan oleh para ulama. Nabi meresapi makna dan menjadikan makna Al-Quran ini sebagai wasilah untuk menyampaikan hajat beliau kepada Allah Subhanahu. Itu menunjukkan kasih sayang beliau kepada kita umatnya. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Contoh lainnya saya tidak berikan satu persatu. Kemudian ini dalam rangka mentadaburi makna. Dalam rangka mentadaburi makna. Bagaimana kiat selanjutnya? Setelah kita mengetahui ya, setelah kita mengetahui apa yang kita baca itu, maka kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk seakan berdialog, Pak, dengan Al-Quran. Berdialog, bagaimana maksud berdialog itu? Jadi begini, kalau kita lihat riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu an yang kita bacakan tadi itu, Pak, beliau mengatakan Nabi SAW yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah wa idza marra bi ayatin bi su'al bi ayatin ya wa idza marra bi su'alin sa'al wa idza marra bi ta'awwud ta'awwad. Kata beliau radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang panjang sekali. Kalau beliau melewati ayat-ayat tentang tasbih, maka beliau bertasbih. Kalau melewati ayat-ayat tentang memohon, di mana beliau dalam ayat itu Allah seperti memperkenankan kepada beliau untuk meminta, maka beliau meminta. Kalau beliau melewati ayat-ayat tentang ta'awud, maka beliau memohon perlindungan kepada Allah. Jadi contohnya begini, Pak. Ketika kita melewati ayat-ayat yang menceritakan tentang apa misalnya? Tentang rahmat Allah, tentang surganya Allah, maka Nabi SAW berhenti sejenak, kemudian beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukar rahmah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Kalau melewati ayat-ayat tentang azab Allah, neraka, jahannam misalnya, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah baca Quran begini? Setiap kali melewati ayat-ayat itu, maka Nabi berdoa. Setiap melewati ayat tasbih, sabbih isma rabbikal a'la, maka beliau berhenti dulu, subhana rabbiyal a'la. Itu maksudnya. Ketika kita mendapati ayat-ayat di mana orang-orang kafir menghina Allah, merendahkan Allah, apa yang kita sebut pada saat itu? Kita berhenti dulu, Pak. Subhanallahi amma yasifun. Subhanallah, Maha suci Allah. Melewati ayat-ayat tentang tasbih, bertasbih. Melewati ayat-ayat tentang doa, maka mereka berdoa. Melewati ayat-ayat tentang rahmat, maka beliau memohon rahmat. Melewati ayat-ayat tentang bala, malapetaka, maka beliau mohon perlindungan kepada Allah dari mara bahaya. Bapak Ibu rahmati Allah. Begitulah adab di dalam membaca Al-Quran, dan ini bagian dari kiat yang harus dilakukan ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu. Sehingga dengan demikian insya Allah benar-benar Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan mendapati Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk bagi diri kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai petunjuk bagi kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup bahasanya saya baca ya, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa 174 dan 175. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nur
نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Wahai manusia, kata Allah, sungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabbmu, yakni Nabi Muhammad SAW dengan mukjizatnya Al-Quran, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, maksudnya Al-Quran Karim. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam rahmatnya yang besar darinya, yakni surga dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an Karim dari awal sebenarnya itu sudah menjelaskan kepada dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bagaimana Al-Qur'an bisa menjadi petunjuk bagi kita kalau seandainya kita tidak memahami isi kandungan Al-Qur'an Karim. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini hantaran dari saya. Kalau ada yang perlu kita diskusikan terkait ini, saya persilahkan. Setel kaset, boleh tidak? Boleh, Pak. Yang kita katakan tadi adalah kita setel kaset, habis itu kita ngobrol, Pak. Dan itu yang terjadi kadang-kadang. Disadari atau tidak, ini kaset kita setel atau murattal kita setel, kemudian kita ngobrol, Pak. Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, itu mengabaikan Al-Quran, yang seperti itu. Adapun ketika murattal kita setel, kemudian kita berusaha untuk mendengarkan dengan baik, walaupun mungkin tidak sampai kepada makna yang paling dalam dari Al-Quran itu, kita sudah termasuk orang yang menyambut Al-Quran, menghargai Al-Quran dan menghormati Al-Quran gitu. Paling tidak kita mengkondisikan diri kita untuk mendengarkan Al-Quran walaupun kita tidak memahami sepenuhnya. Dan memang idealnya, ini idealnya, Pak, ketika murattal di setel, kita ambil Quran, itu yang paling benar itu begitu, Pak. Kita ambil Quran gitu. Nah, kemudian kita renungi maknanya satu persatu. Kapan dulu satu ayat dibaca, kemudian kita lihat terjemahan, satu ayat baca gitu. Itu yang idealnya seperti itu, Pak, sebenarnya gitu. Nah, namun kalau ini tidak mungkin untuk dilakukan karena kita nyetir gitu misalnya, ada usaha sungguh-sungguh untuk mendengarkan Al-Quran. Insya Allah ini sudah termasuk di dalam firman Allah, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tetapi murattal di setel kemudian kita ngobrol, Pak. Selagi saya katakan kita dapat dosa, Pak. Wallahi demi Allah. Nah, di rumah, di mobil, dimanapun kita setel murattal kemudian kita ngobrol, kita nggak dengar, Pak. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, nggak ada gunanya. Tidak ada. Jangan sok Islami gitu, Pak. Ya kan? Kadang ini di mana gitu, benar nggak, Pak? Sokan Islami namanya, seperti Islamian namanya. Nggak usah setel murattal. Ini di mana misalnya? Di supermarket atau di mana tuh, pusat perbelanjaan ada murattal. Buat apa di setel itu murattal? Ya, siapa juga mau mendengar murattal? Itu orang sibuk belanja, sibuk ini, sibuk ngobrol, sibuk mikiran yang lain, bukan mikirin bacaan itu, bukan. Mudah-mudahan bisa dipahami nih, Pak. Jadi maksudnya nggak ada istilah apa supaya rumah nggak dimasuki setan setel murattal. Siapa bilang? Yang rumah tidak dimasuki setan itu jaminan dari Nabi SAW adalah kalau orang yang punya rumah baca surah Al-Baqarah, itu benar. Baca surah Al-Baqarah. Lebih dahsyat lagi kalau itu disertai tadabbur makna gitu, Pak. Yang punya rumah baca surah Al-Baqarah. Tapi kalau
cuman kaset doang baca surah Al-Baqarah, kemudian Bapak Ibu sibuk dengan pekerjaan, sibuk ngobrolnya, nggak akan lari setan itu, Pak. Itu sama saja mengabaikan Al-Quran, tidak menghargai Al-Quran, tidak menghormati Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Tapi inilah yang terjadi di masyarakat kita. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Mungkin supaya terlihat islami gitu, Pak. Kadang-kadang itu dering HP baca Quran. Untuk apa dering HP baca Quran? Ya kan? Jadi Al-Quran itu untuk dibaca, ditadaburi. Kita sendiri maksudnya gitu. Nah, murattal itu kita setel, Pak. Biasanya ini yang paling banyak adalah bagi orang-orang penghafal Al-Quran. Itu memang khusyuk mereka mendengar, Pak. Mereka untuk murojaah hafalan mereka gitu. Nah, kalau kita yang tidak menghafal Al-Quran, maka kita harus ambil Quran secara khusus. Kita duduk, kita dengarkan ayat per ayat dibaca. Itu yang benar. Atau kalaupun kita tidak mengambil Al-Quran, minimal kita jangan melakukan sibuk dengan apapun. Kita dengarkan Al-Quran walaupun kita tidak tahu dengan ayat yang dibaca. Pokoknya kita dengar saja gitu. Dengar saja. Meski tujuan mendengar itu adalah untuk memahami. Itu sebenarnya sama seperti kita membaca. Bapak Ibu rahmatnya, kita membaca itu tujuannya untuk apa? Supaya dapat pahala. Wah, itu benar juga gitu. Tapi bukan itu tujuan utama, Pak, sebenarnya. Karena pahala itu insya Allah akan menyertai dengan sendirinya. Tujuan utama dari membaca untuk memahami isinya. Kan itu tujuan utama membaca. Kalau Bapak baca sesuatu, tujuannya untuk apa? Ini ada tulisan, ini tulisan ini. Bapak Ibu baca ini tujuan baca untuk apa? Supaya kita tahu maknanya, ini maksudnya apa gitu. Ada pengumuman pinggir jalan misalnya, terus kita baca itu berapa gunanya baca? Untuk memahami isi pengumuman itu maksudnya. Nah, ini pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita pahami isinya, melebihi dari pengumuman yang ada di muka bumi ini. Allahu a'lam bishawab. Oleh karena itu tidak boleh bacaan Al-Quran disia-siakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan Pak. Bagaimana kalau Al-Quran itu dilombakan, Pak? Tahu kategorinya apa? Gimana Pak? Dilombakan. 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 Iya. Kita lihat di sini ada apa namanya? Ada dua jenis, Pak, kalau menurut saya gitu ya. Yang pertama, ada hal yang sifatnya mubah, tapi ada yang sifatnya terlarang, kalau menurut saya gitu. Sifatnya mubah itu adalah ini seperti perlombaan di dalam menghafal Al-Quran, kemudian memberikan hadiah kepada orang-orang yang sudah berhasil menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ini termasuk kategori mubah. Wallahu a'lam bishawab. Mubah, Pak. Karena insya Allah, Pak, insya Allah, kalau yang musabaqah hifdzul Quran, menghafal Al-Quran, ini yang anda paham nih, Pak, caranya. Insya Allah itu disertai dengan keikhlasan hati. Insya Allah disertai dengan keikhlasan hati. Itu. Karena orang kalau tidak ikhlas, Pak, nggak bisa dia menghafal Quran. Kalau dia tidak ikhlas, tidak bisa dia ikut lomba. Jadi kalau sudah ada niat macam-macam dalam hatinya dari awal itu biasanya itu pasti akan gagal nanti dalam lomba itu. Karena hafalan Al-Quran itu akan hilang, bahkan bisa hilang seketika kalau banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Termasuk salah satu di antaranya tidak ikhlas. Makanya orang yang tidak ikhlas itu biasanya sulit untuk menghafal Quran. Nah, dilombakan hafalan Al-Quran ini supaya untuk memacu semangat kita supaya lebih baik lagi menghafal Al-Quran, supaya memotivasi teman-teman yang belum hafal Al-Quran supaya hafal Al-Quran.
Allahu a'lam, saya kira ini boleh. Kemudian diberikan hadiah. Tetapi kalau lomba seperti musabaqah tilawatil Quran yang dilagu-lagukan di itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, lagunya mendayu dan itu enggak pernah ada, Pak. Dan hampir seluruh ulama dalam kitab-kitabnya menyebutkan itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Terlalu mendayu-dayu dan membaca Al-Quran sehingga sudah fokus kepada iramanya saja, sama sekali isi kandungan Al-Quran tidak diperhatikan. Maka ini tidak diperbolehkan. Makanya ada dua di situ, kita perhatikan. Jadi kalau yang dimusabaqahkan itu adalah hifdzul Quran, menghafal Al-Quran, maka ini boleh, wallahu a'lam. Tapi kalau yang sifat itu sebenarnya sampai ada apa namanya, saweran itu, Pak, ya, itu kan cuma untuk disorak-sorak, bersorak-sorak. Nanti setelah baca, wah, sorak itu, bersorak-sorak. Setelah dia baca itu, setelah nafasnya panjang, suaranya begitu tingginya, itu mendayu-dayu. Setelah itu nanti orang setelah itu apa? Gemuruh, memuji dia berdasarkan itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini terjadi di tengah-tengah umat Islam. Jadi memang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya, bahwa akan datang satu masa nanti di mana Al-Quran ini hanya untuk didendang-dendangkan, itu ada hadisnya dari Nabi SAW. Dan itu termasuk yang tidak diperbolehkan terhadap Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, Bapak. Bagaimana kalau misalnya kita kan biasanya meskipun hanya berulang-ulang supaya apa? Ini biasanya saya lakukan kepada anak, saya sebutakan pertama bahkan sebelum tidur. Nah itu biasanya kan kadang-kadang sampai tertidur gitu. Jadinya tidak dengar biasanya karena sudah ketiduran. Itu. Iya. Nah, jadi begini, Pak. Kalau dari awal itu memang kita berniat untuk mendengarkan dengan baik, ya, termasuk ketika akan tidur gitu, kita mendengarkan murattal gitu. Dan kita mendengarkannya dengan khusyuk, gitu. Kita nggak ngobrol segala macam. Itu termasuk hal yang boleh dilakukan. Artinya tidak bertentangan dengan kaidah yang ada. Boleh hal yang seperti itu. Cuman qadarullah, ya, kita ketiduran jadinya. Nah, mungkin perlu disetting gitu, Pak. Kan bisa disetting gitu. Kira-kira berapa menit nih? Kalaupun nanti kita ketiduran, tidak lama setelah kita tidur, ini murattal berhenti gitu maksudnya. Kita bisa setting gitu. Cari ayat-ayat yang kira-kira terbatas gitu. Jangan yang seluruh Al-Quran atau satu juz dari Al-Quran atau satu surah yang panjang dari Al-Quran. Nanti kita udah tidur, ini murattal masih berjalan terusnya. Ya, itu nggak bagus juga. Itu sama dengan menyanyiakan Al-Quran. Siapa yang mendengarkan Al-Quran kalau kita tidur? Maksudnya termasuk untuk anak-anak kita gitu. Tapi kalau kita yang setelkan untuk anak-anak kita, misalnya sebelum dia tidur kita setelkan Al-Quran. Ya namanya juga anak-anak, ya. Kadang-kadang dia bisa saja melakukan sesuatu, tapi masih dalam konteks di mana kita menunjukkan kesungguhan kita untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Yang penting, ini kata kunci yang paling, yang penting kita tidak boleh setelah menyetel murattal kemudian kita sibuk dengan itu, yang tidak boleh, Pak. Setelah murattal kita harus diam gitu, Pak. Diam. Itu yang benar. Itu yang benar. Ada satu cerita dari teman kita, ya, di Madinah. Itu satu kali para mahasiswa satu mobil dengan syekh. Kemudian oleh sopir istilah murattal. Kemudian mahasiswa
karena jarang-jarang bertemu dengan syekh ini, atau sekali-sekali berjalan dengan syekh gitu. Di dalam perjalanan itu dia bertanyalah kepada syekh, bertanya. Setelah bertanya, syekh gak jawab, sama sekali gak jawab, diam aja syekh. Setelah berhenti mobil, murattal dihentikan, baru dia jawab pertanyaan itu. Saya sengaja tidak menjawab pertanyaanmu karena tadi murattal sedang di setel. Coba Bapak. Begitu adab sebenarnya gitu. Itu adab. Jadi murattal sedang di setel, jadi nggak mau dia jawab pertanyaan muridnya. Setelah murattal berhenti, baru kemudian dia jawab pertanyaan muridnya. Karena mendengarkan murattal itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjawab pertanyaan bisa ditunda nanti. Ya kalau enggak, hentikan murattal ini baru kemudian jawab pertanyaan itu. Nah, begitulah seharusnya, Pak. Begitu adab yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Bapak Ibu rahmati Allah. Ya Allah, a'lam bis-shawab. Ya. Selama kita benar-benar dari awal betul-betul ingin memberikan perhatian kepada ayat Al-Quran dibaca itu, walaupun mungkin tidak sampai kepada makna isi kandungannya karena kita orang ajam gitu, maka kita sudah termasuk menghargai dan menghormati Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Ini pelajaran kita pada pagi ini, semoga bermanfaat insyaallah, dan semoga Bapak Ibu rahmati Allah, termasuk saya yang menyampaikan pagi ini, kita selalu membaca Al-Quran dan berniat untuk mengkhatam Al-Quran. Tetapi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk mentadaburinya juga. Jadi membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur makna. Saya betul-betul mengingatkan Bapak Ibu rahmat, demi Allah saya akan sampaikan, jangan membaca Al-Quran bahasa Arabnya saja. Ini saya ulangi Pak, jangan membaca Al-Quran bahasa Arabnya saja, jangan. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah paham dengan apa yang dibaca ya. Kecuali kalau sudah paham. Kita sudah berulang-ulang kali memahami tafsirnya, memahami maknanya, memahami terjemahannya. Kita sudah berulang-ulang kali misalnya. Nah biasanya itu sudah masuk ke dalam hati kita. Setelah itu kita cuma baca bahasa Arabnya saja, itu boleh. Tapi kalau kita nggak ngerti dengan apa yang dibaca, sekali lagi saya katakan, jangan lakukan itu Bapak Ibu rahmati Allah. Bacalah Al-Quran berikut maknanya. Baca Al-Quran berikut maknanya. Kalau begitu lama dong. Itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Semakin lama kita bersama Al-Quran, semakin banyak pahalanya, semakin melimpah pahalanya, besar pahalanya. Mana yang lebih banyak kalau saya mengkhatam Al-Quran tidak tadabbur makna? Itu kan banyak huruf yang saya baca, dibandingkan saya membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur makna tetapi tidak khatam Al-Quran. Tidak dilakukan lagi Bapak Ibu rahmati Allah. Lebih besar pahalanya Bapak Ibu rahmati Allah membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur makna walaupun tidak khatam Al-Quran. Wallahi demi Allah, lebih besar pahalanya dibandingkan Bapak Ibu khatam Al-Quran tapi tidak disertai dengan tadabbur makna. Kalau nanya pahala ya, apalagi nanti kalau kaitkan dengan manfaat. Jadi pahalanya jauh lebih besar kita tidak khatam Al-Quran tapi disertai dengan tadabbur makna daripada kita mengkhatam Al-Quran tapi tidak disertai dengan tadabbur makna. Semoga bisa dipahami, dan semoga bagi Bapak Ibu yang selama ini tidak membaca makna, mulailah hari ini, mulai pagi ini ya, dan saya menasihati diri saya sendiri, Bapak Ibu, ini cara kita supaya mengisi Ramadan ini dengan kebaikannya, supaya kita tidak melewati waktu-waktu dalam Ramadan ini dengan hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang berbau dosa dan maksiat. Setiap ada waktu, ini saya menasihati diri saya sendiri, setiap ada waktu kita ambil mushaf Al-Quran, kita baca Al-Quran. Setiap ada kesempatan ambil mushaf Al-Quran, baca Al-Quran. Setiap ada waktu long ambil Quran, baca Quran. Pokoknya ada kesempatan baca Quran, jangan yang lain-lain. Bapak Ibu, insya Allah puasa kita semakin hebat, karena mata kita, lidah kita, dan pendengaran kita itu dipenuhi dengan Al-Quran setiap hari. Maka ini ibadah puasa, mudah-mudahan menjadi ibadah puasa yang paling hebat di sepanjang umur kita insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah, kekuatan kepada kita untuk bisa
bersama Al-Quran atau membersamai Al-Quran di sepanjang Ramadan ini, baik siang terlebih-lebih pada malam hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.